Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Penguji, Bapak Ibu Penguji, Bapak Pembimbing, serta hadirin sekalian. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan hadir di sini hari ini. Saya Nafila Putri Cinta Az-Zahra dengan NIM 2311015 dari Program Studi Bisnis Digital Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Live Commerce terhadap keputusan pembelian produk sustainable fashion pada konsumen generasi Z. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berbisnis dan perilaku belanja masyarakat. Media sosial kini bukan sekedar sarana komunikasi, melainkan saluran pemasaran utama. Muncul pula tren baru, yaitu live commerce, penjualan lewat siaran langsung yang memadukan interaksi dan tampilan produk secara nyata. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan makin tinggi, sehingga konsep sustainable fashion, produk fashion yang ramah lingkungan dan beretika semakin diminati. Kelompok utama yang menjadi sasaran sekaligus pendukung tren ini adalah generasi Z. Generasi yang lahir di era digital paling aktif di media sosial dan peduli pada isu keberlanjutan. Namun masih belum jelas seberapa besar kedua strategi pemasaran ini, sosial media marketing dan live commerce, mampu mendorong generasi Z untuk benar-benar membeli produk sustainable fashion. Dari hal tersebut muncul rumusan masalah penelitian, yaitu yang pertama, apakah sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah live commerce berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, keduanya berpengaruh secara bersamaan atau simultan? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara mendalam dan terukur. Penelitian ini berlandaskan teori pemasaran digital dan perilaku konsumen, variabel bebas. 1. X1 Social Media Marketing dengan indikator pembuatan konten, penyebaran konten, interaksi, kemudahan akses, dan kepercayaan informasi. Yang kedua ada variabel bebas atau X2 Live Commerce dengan indikator interaksi, waktu nyata, kelengkapan informasi, visualisasi produk, kepercayaan, dan daya tarik hiburan. Yang ketiga ada variabel terikat atau Y, keputusan pembelian yang meliputi tahap mengenali kebutuhan hingga perilaku pasca pembelian. Kerangka pemikiran sederhana atau X1 dan X2 masing-masing maupun bersamaan diduga berpengaruh positif terhadap Y. Dari sini dirumuskan 3 hipotesis yang akan dibuktikan nanti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian explanatory, dan desain kausal, bertujuan membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel. Populasi konsumen generasi Z Indonesia yang aktif media sosial, pernah menonton siaran langsung atau live commerce penjualan, dan membeli produk fashion berkelanjutan secara daring. Yang tiga ada jumlah samples, yaitu ada 150 orang diambil menggunakan sampling atau pengambilan sampel dengan kriteria khusus. Yang keempat ada alat pengumpulan data kuesioner dengan skala ukur Likert 5 tingkat. Alat analisis IBM SPSS versi 26 meliputi uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi, linear berganda, serta uji hipotesis. Berikut hasil yang diperoleh. Uji instrumen seluruh butir pernyataan valid atau nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan reliable nilai Alpha Kronberg X1 sama dengan 0,785, X2 sama dengan 0,812, Y sama dengan 0,843. Semua di atas batas standar 0,70, instrumen layak digunakan. Persamaan regresi diperoleh rumus Y sama dengan 4,250 ditambah 0,380 X1 ditambah 0,450 X2, artinya nilai positif menunjukkan pengaruh searah atau positif. Yang kedua, live commerce
atau koefisien 0,450 memiliki pengaruh lebih kuat dibanding sosial media marketing 0,380. Uji hipotesis yaitu satu uji T atau parsial nilai signifikansi X1 dan X2 masing-masing 0,05 atau kurang dari 0,05. Hipotesis 1 dan 2 diterima, artinya masing-masing strategi secara sendiri berpengaruh nyata positif terhadap keputusan pembelian. 2. Uji F atau simultan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Hipotesis 3 diterima bersama-sama, kedua strategi berpengaruh signifikan ya. Yang ketiga, koefisien determinasi atau R2 sama dengan nilai 0,485 atau 48%. Variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini. Sisanya 51,5% dipengaruhi faktor lain seperti harga, kualitas, atau kesadaran lingkungan. Hasil ini sejalan dengan teori. Generasi Z sangat merespon konten media sosial yang menarik dan interaktif serta lebih percaya pada siaran langsung karena bisa melihat produk nyata dan bertanya langsung. Bahkan live commerce terbukti lebih dominan pengaruhnya. Baik, kesimpulannya yaitu satu, sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk sustainable fashion pada generasi Z. Yang kedua yaitu live commerce juga berpengaruh positif dan signifikan, bahkan pengaruhnya lebih besar. Ketiga, kedua strategi jika digabung berikan dampak yang kuat dan signifikan. Yang keempat, kontribusi model penelitian ini mencapai 48,5%. Saran bagi pelaku usaha: perkuat konten edukatif dan kreatif di media sosial. Tingkatkan kualitas siaran langsung dengan demonstrasi jelas dan interaksi aktif. Bagi konsumen, lebih bijak memilah informasi dan tidak hanya terpengaruh promosi semata. Bagi peneliti selanjutnya, tambahkan variabel lain seperti citra merek atau persepsi harga. Gunakan sampel lebih luas dan beragam. Demikian seluruh uraian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan masukan dan koreksi dari Bapak Ibu penguji demi perbaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian? Jika belum ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.